guys, balik lagi dengan What Movie. Let's watch the movie. Kali ini gue bakal ngelanjutin part 2 nya nih guys. Part 1 buat kalian yang belum nonton bisa klik link di bawah ya untuk part 1-nya. Oke, gak usah pakai banyak basa-basi, langsung aja nih guys, kita bahas tentang part 2 nya. Let's go. Sesaat sebelum Lin dan Bang berangkat ke Australia, latihan terakhir pun dimulai. Latihan terakhir ini bukan untuk menghitung seberapa cepat mereka menghafal jawaban seperti sebelumnya, namun berlatih jika salah satu atau mereka berdua, Lin dan Bang ini, tertangkap karena ketahuan mengirimkan jawaban ke orang lain. Namun saat Pat pura-pura tidak kenal soal Bang, Pat secara tidak sengaja bilang kalau Bang itu pernah dipukuli dan berakhir tempat sampah. Setelah mendengar itu, Bang langsung kesal dan memukul Pat. Bang memukul Pat karena ia tidak pernah cerita ke siapa-siapa kalau dirinya itu dibuang ke tempat sampah. Bahkan Lin yang mencoba untuk menahan Bang pun terkena pukul hingga hidungnya mengeluarkan darah. Jadi secara tidak langsung Bang langsung tahu kalau saat ia dipukul sampai dibuang ke tempat sampah dan gagal ujian beasiswa itu semua rencana Pat. Bang yang kecewa dan sangat kesal langsung pergi dari tempat situ. Pat pun berusaha menahan Bang agar tidak pergi karena Pat yang sangat egois itu masih tetap ingin lolos ujian STC dengan bantuan Bang. Walaupun Pat mencoba untuk menahan Bang, pada akhirnya Pat pun ikutan kesal karena Bang mengirim preman untuk memukuli ayahnya si Pat ini. Setelah mendengar itu, Pat pun langsung marah dan Bang pergi dari ruangan itu. Duh, kompleks banget kan persahabatan nih orang. Bukan sahabat sih ya, saling tusuk-menusuk gitu dari belakang. Lanjut. Lin pun ikut pergi karena kecewa ternyata Pat menggunakan cara kotor agar dapat membuat Bang ikut di rencana ini. Grace pun ikut dengan Lin untuk membujuknya tetap mengikuti rencana. Namun Lin tetap kesal karena Grace dan Pat tidak memikirkan siapa yang akan terluka jika menggunakan cara kotor seperti itu. Lin yang sudah di jalan pulang pun tiba-tiba bertemu dengan Bang. Ternyata Bang berubah pikiran karena ia berpikir setidaknya dia akan mendapatkan uang yang banyak dan dapat mengubah hidupnya. Namun Lin yang bingung kenapa Bang berubah pikiran masih tetap tak mau melanjutkan rencana ini. Dan Bang pun meminta tanggung jawab Lin, karena semua yang terjadi kepada Bang itu secara tidak langsung sebabnya adalah karena Lin, yang bilang kepada Pat bahwa hanya Bang yang dapat membantunya. Lin dan Bang pun akhirnya sampai di Sydney, Australia. Perjalanan yang sangat kaku pun berlangsung. Di tengah-tengah perjalanan yang kaku itu tiba-tiba Bang minta maaf pada Lin karena ia telah membuat hidung Lin sampai berdarah. Dan langsung bercerita kalau sebenarnya ini perjalanan ke luar negeri pertamanya Bang. Karena itu Lin pun mengajak Bang untuk selfie agar dapat menyimpan momen ini. Karena mulai besok mereka harus mulai mengikuti ujian STIC dan menjalankan rencana untuk mengirim jawaban ke Grace dan Pat. Mereka pun langsung bersiap-siap untuk ujian esok harinya. Sesampainya di tempat ujian, Lin dan Bang beserta kelompok ujian mereka langsung disambut dengan pengawas untuk dijelaskan tentang aturan-aturan saat ujian. Tanpa membuang waktu, Lin pun langsung menyamakan waktu di Sydney dan waktu di Thailand. Setelah sambutan itu selesai, Lin dan Bang langsung masuk ke toilet untuk menyembunyikan handphone mereka. Ujian pun dimulai. Lin dan Bang mulai mengerjakan ujian mereka dan langsung menghafalkan jawaban sesuai bagian mereka masing-masing. Ujian set 1 pun selesai. Bang dan Lin langsung cepat-cepat ke toilet untuk mengirimkan jawaban mereka. Di sisi lain, Pat dan Grace sudah siap untuk mencetak jawaban yang akan mereka kirim. Bahkan Tong juga sudah siap untuk menyalurkan jawaban itu ke para pelanggan. Lin dan Bang pun dengan terburu-buru mengirimkan jawaban yang mereka hafalkan agar tidak dicurigai oleh orang yang sedang mengantri di toilet. Namun di tengah-tengah pengiriman jawaban, tiba-tiba Bang berubah pikiran. Ia ingin minta 1 juta lagi. Uang 1 juta itu ialah biaya karena Bang sudah dipukuli dan gagal dalam mendapatkan beasiswanya. Pat yang marah pun langsung mengirimkan uang sebanyak 485.000 karena hanya sebanyak itu uang yang ia punya. Setelah jawaban terakhir Bang kirim, Pat beserta Grace langsung mencetak jawaban itu ke pensil yang sudah mereka siapkan. Ujian set 2 dan set 3 pun dimulai. Lin dan Bang yang sangat jenius langsung mengerjakan ujian itu tanpa masalah. Time's up, 10 minutes for the break. Namun masalah baru tiba setelah ujian itu selesai. Lin harus mengantri panjang untuk masuk ke toilet di mana ia menaruh handphonenya. Dan Bang mendapatkan masalah di tengah-tengah pengiriman jawaban. Bang dihampiri pengawas ujian karena ada yang melaporkan Bang kalau ia terlalu lama di toilet. Wih, ngapain ayo lama di toilet. Bang pun dengan panik langsung menghapus grup chat yang berisi jawaban tersebut dan menjatuhkan keramik tempatnya menyembunyikan handphonenya.
Lin yang baru saja masuk ke toilet tiba-tiba dihampiri oleh pengawas karena ujian selanjutnya akan segera dimulai. Ternyata pengawas itu pun ikut mencurigai Lin, namun Lin dapat menyembunyikan handphonenya di sepatunya. Pengawasan di ruang ujian pun semakin ketat dikarenakan Bang ketahuan membawa handphone. Lin yang menyembunyikan handphonenya di sepatu pun panik dan menyembunyikan handphonenya di dispenser. You may start section 4 now. Ujian set 4 pun dimulai. Mulai sekarang Lin harus menghafalkan semua jawaban yang ia kerjakan karena Bang ketahuan mencontek dan tidak dapat melanjutkan ujiannya. Lin yang sebelumnya tidak sempat mengirim jawaban pun mau tidak mau harus tetap hafal. Oleh karena itu, dia harus menulis terlebih dahulu jawaban set 2 dan set 3. Setelah itu baru dia mulai mengerjakan ujian set 4. Setelah menyelesaikan 30 soal dari ujian set 4, Lin baru sadar. Ternyata jawaban yang harus dihafalkan dan dikirim terlalu banyak. Tapi secara tidak sengaja Lin tiba-tiba ingat dengan metode piano klasiknya. Lin pun mulai menghafal semua jawaban yang ditotalkan bisa lebih dari 50 jawaban menggunakan metode piano klasik. Gila, banyak banget nih orang. Ngafalin jawaban kan, gila 50. Di saat Lin yang sedang menghafalkan jawaban, ternyata di Thailand bapaknya yang khawatir mencoba menghampiri rumah Grace karena Lin tidak mengangkat teleponnya sama sekali. Selain itu, para pelanggan yang panik pun mulai cemas karena belum mendapatkan jawaban dari Lin nih. Padahal waktu ujian Thailand sudah mau mulai. Ujian set esai pun dimulai. Lin yang sudah menghafal semua jawabannya sebelumnya langsung menghapusnya dan mulai menghafalkan semua kata kunci esai untuk dikirim ke Grace dan Pat. Wah, gila ujian ribet banget ya, sumpah. Goks banget nih. Seharusnya bagian esai ini ialah bagian Bang, dimana Bang harus menghafalkan semua kata kunci lalu pura-pura muntah dan mengirimkan jawaban ke Grace dan Pat. Karena Bang tidak ada, maka mau tidak mau Lin pun harus menggantikan posisinya dan berpura-pura muntah. Iu. Setelah muntah, pengawas menghampiri Lin dan Lin pun dapat langsung pergi karena alasan sakit. Lin langsung pergi karena ia mau mengirim semua jawaban yang sudah ada di kepalanya sebelum terlambat. Grace yang kaget melihat ayah Lin ada di rumahnya pun mendadak berdiri dan menutup semua hal yang dapat membuat ayahnya Lin curiga. Ternyata ayahnya Lin sadar kalau Lin ternyata pergi ke Australia bukan untuk ikut lomba cerdas cermat. Di sisi lain, Lin yang sedang berusaha keluar gedung ujian mengalami kesusahan karena ternyata ada pengawas yang mencarinya dan mau tidak mau Lin harus kabur sambil sembunyi agar dapat selamat dan mengirim jawaban di tempat yang aman. Sampai di stasiun kereta, Lin pun langsung mengirimkan jawabannya sambil berusaha menghindari pengawas yang mengejar dirinya. Gila, dikejar gak tuh? Udah kayak tahanan kabur gitu kan. Setelah ayahnya Lin pergi, Pat pun langsung pergi ke bawah untuk menenangkan para pelanggannya. Dan pelanggannya pun langsung tenang saat mendapatkan broadcast kata kunci esai dari ujian STIC ini. Lin yang masih berusaha kabur dari pengawas sekaligus mengirimkan jawabannya pun secara tidak sengaja menyenggol orang dan menjatuhkan handphonenya, lalu tertendang oleh orang lain ya kan, kayak drama gitu kan. Karena itu pun handphone Lin jadi retak dan ia menjadi kesusahan untuk mengirimkan jawabannya. Selain itu ada halangan lain yaitu pengamen yang memainkan piano. Untuk Lin yang menghafalkan jawaban menggunakan metode piano klasik, tentunya melodi piano dari pengamen itu sangat mengganggunya untuk mengingat jawaban yang sangat banyak itu. Halangan yang lebih berat muncul lagi, yaitu kereta yang ingin dinaiki oleh Lin mendadak berangkat. Ia pun jadi susah untuk kabur dari pengawas ujian yang mengejarnya. Setelah Lin mengirimkan semua jawabannya, Grace dan Pat pun langsung mencetak semua jawaban tersebut dan membagikan ke para pelanggan mereka yang sudah siap untuk berangkat ke tempat ujian masing-masing. Lin yang sudah tidak bisa kemana-mana pun akhirnya tertangkap oleh pengawas ujian tersebut. Namun Lin masih bisa beralasan sakit dengan memuntahkan coklat beserta biskuit yang ia makan. Tapi pengawas tersebut tidak peduli dan menyuruh Lin untuk kembali ke tempat ujian bersamanya. Project Lin kali ini pun berhasil dengan dirinya yang membuang barang bukti berupa handphone ke orang lain dan para pelanggan di Thailand yang langsung berangkat ke tempat ujian setelah mendapatkan jawabannya. Sesampai kembali di tempat ujian, Lin melihat Bang yang sedang diinterogasi karena ketahuan menyembunyikan handphone. Dan Lin pun mendapatkan informasi dari orang kedutaan Thailand kalau Lin akan diinterogasi juga. Tapi Lin tidak terbukti apa-apa, ia akan diperbolehkan pergi. Lin pun masuk ke ruang interogasi dengan niat untuk membantu Bang. Bang yang kaget melihat Lin masuk pun menyuruh untuk pergi meninggalkan Bang. Lin yang langsung mengerti pun langsung pergi dengan alasan kalau ia ingin pergi ke kamar mandi dan dengan sedih langsung menghapus barang bukti terakhir yaitu selfie dengan Bang.
Sebelum Lin sampai di Thailand, ternyata Pat dan Grace sudah siap untuk memberikan kejutan di bandara dan mengajaknya pesta di rumahnya Pat. Namun Lin yang sudah terlanjur kecewa karena mereka tidak tahu perjuangan Lin dan Bang seperti apa. Bahkan mereka tidak tahu kalau Bang tertangkap dan nilai Lin dibatalkan. Lin pun dengan cuek pergi dan mengabaikan mereka berdua. Lin yang sudah menghubungi ayahnya pun menunggu di pintu masuk bandara. Ayahnya yang percaya dengan kata-kata Pat beserta Grace langsung mampiri Lin dan bertanya di mana kekasihnya itu. Namun Lin bukannya menjawab malah menangis dan langsung ingin mengakui perbuatannya kepada sang ayah tercinta. So sweet kan. Akhirnya jujur gitu loh jadi anak. Setelah semua itu Lin melanjutkan pendidikan ke Fakultas Pendidikan di sebuah universitas di Thailand untuk menjadi guru seperti ayahnya. Di rumah Pat banyak orang-orang yang merayakan kelulusannya atas ujian STIC. Namun Grace menangis karena Lin sudah meninggalkannya. Padahal ia sangat berharap kalau Lin tetap berteman dan ikut bersamanya kuliah di Boston. Dan untuk Bang, ternyata setelah terkena masalah di ujian STIC, dia dikeluarkan dari sekolah dan semua poster yang ada nama Bang beserta fotonya pun dicabut. Saat Lin ingin pulang ke rumah, tiba-tiba Bang menghubunginya dan menyuruh Lin agar datang ke rumahnya Bang malam itu juga. Sampai di rumah Bang yang sudah sangat berubah itu, Lin pun berduka atas dikeluarkannya Bang dari sekolah dan menanyakan apa rencana selanjutnya Bang. Ternyata Bang menghubungi Lin untuk membantunya dalam ujian GAP atau PAT dengan rencana yang sama seperti saat ujian STIC. Dan menurut Bang, ujian GAP atau PAT ini kliennya lebih banyak dibanding dengan ujian STIC. Oleh karena itu mereka dapat mendapatkan uang yang jauh lebih banyak. Namun rencana ini tidak akan berhasil jika tidak ada Lin. Wah gila, ini anak nekat banget ya. Lin pun menolak dengan halus, bahkan ia menawarkan untuk mengambil jatahnya di ujian STC yang belum diambil jika Bang masih merasa kekurangan uang. Namun Bang yang sudah terbutakan oleh uang masih ingin maksa Lin untuk ikut andil dalam rencana ini. Bahkan ia menyebutkan kalau uang yang dapat dihasilkan di rencana ujian GAP PAT ini adalah 10 juta. Gila, banyak banget. 5 kalinya uang yang dihasilkan dari rencana ujian STIC. Dan menurutnya rencana ini pun resikonya sepadan, karena separah apapun yang mereka lakukan, mereka tidak akan dipenjara. Lin yang sudah tidak bisa berkata apa-apa pun langsung mengalihkan pandangannya dari Bang dan siap untuk pergi. Namun Bang langsung mengancam, jika Lin pergi maka Bang akan melaporkan kalau Lin lah dalang di skandal ujian STIC dan menjamin kalau Lin akan dilarang kuliah di luar negeri sama sepertinya. Bahkan semua peserta dan kliennya pun akan gagal juga. Semua nilai ujian STIC di Thailand akan dibatalkan. Bang bahkan mengatakan apa yang pernah dikatakan oleh Lin, yaitu jika menang, kita menang bersama. Jika kalah, kita kalah bersama. Karena Bang tidak ingin kalau hanya dirinya yang menanggung semua kekalahan itu, dan ingin Lin ikut jatuh bersamanya. Setelah mengancam Lin, Bang pun bertanya kembali tentang pilihan Lin, karena semua sekarang terserah pada Lin. Lin yang kecewa pun langsung pergi meninggalkan Bang setelah berkata, "Kamu benar, semuanya terserah padaku." Film pun berakhir dengan Lin yang mengakui semua kecurangannya di ujian STIC. Lah. Oke, film sampai sini aja, Bung. Oke, gimana menurut kalian? Dari segi gambar dan cerita cukup bagus kan? Menurut gua sih film ini bagus banget. Soalnya film ini tuh selain menunjukkan kalau manusia itu bisa melakukan apapun demi mendapatkan uang, dan bikin gue sadar kalau dunia itu diciptakan dengan perbedaan. Walaupun ada beberapa orang yang melakukan hal yang sama, apa yang mereka lalui dan apa yang mereka perjuangkan itu bisa saja berbeda. Karena tidak selamanya orang yang memiliki misi yang sama itu mempunyai visi yang sama. Anjay, keren ya kata-katanya. Oke, makasih Bray buat yang udah nonton. Jika lau suka channel dan konten kita, langsung aja di subscribe. Terus komen aja di bawah kalau mau request film atau bahas tentang film ini. Jangan lupa like, di share ke grup tongkrongan kalian, oke? Terus ya, menurut kalian gimana film ini, bisa komen di bawah. Tidak hanya pendapat kalian juga bisa request film berikutnya apa yang mau kita rekap gitu di bawah ya guys. Oke, kalau gitu makasih buat scriptwriter gue dan editor gue. Terus ya udah, see you in the next movie, bye bye, peace out.